Kabar kurang sedap datang dari salah satu program Gubernur Jawa Barat, Petani Milenial. Program ini disebut sangat berantakan saat pelaksanaan di lapangan. Salah satu peserta Petani Milenial Jawa Barat 2021 menceritakan bagaimana benang kusut program ini berjalan. Padahal program di bawah Biro Perekonomian Jabar ini tidak semanis yang dibayangkan. Dalam tangkapan layar yang diunggah akun Twitter Mazini @mazini_GSP, peserta yang diketahui bernama Rizky Anggara ini menilai program Petani Milenial pada awalnya sangat baik. Pasalnya, banyak anak muda khususnya milenial tertarik terjun ke dunia pertanian. Rizky menjelaskan, selain Biro Perekonomian Jabar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Jabar berperan sebagai pelaksana program Petani Milenial. Sedangkan PT Agro Jabar selaku avalis atau penjamin, CV Minaku Indonesia selaku off-taker dan Bank BJB selaku pemberi modal dalam bentuk kredit usaha rakyat KUR. Rizky menjelaskan, pihaknya kurang lebih sudah menjalankan budidaya tanaman selama 1 tahun yang bertempat di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hasil dari budidaya diakuinya tidak ada minus dalam artian dari uang pinjaman kredit usaha rakyat KUR, Bank BJB. Masalah kemudian muncul. Menurut Rizky, CV Minaku Indonesia, MI, selaku off-taker tidak membayarkan hasil panennya kepada mereka. Maksudnya, hasil penjualan itu dimaksudkan untuk menutup utang ke Bank BJB. Rizky menilai, Pemprov Jabar sebagai pemilik program sangat lemah atau kurang berperan. Padahal di lain sisi, pihaknya sudah kena surat peringatan SP2 dari Bank BJB. Bank BJB dalam program Petani Milenial Jabar berperan sebagai pemberi modal dalam bentuk kredit usaha rakyat KUR. Setiap peserta diberikan modal 50 juta rupiah dikalikan 20 orang yang tergabung dalam program Petani Milenial Gelombang 1. Jika ditotalkan kurang lebih 1 miliar rupiah mereka berutang ke Bank BJB. Sebab program ini tidak didanai langsung pemerintah melalui APBD. Namun pada pertengahan November tahun 2022, pihaknya dikejutkan dengan adanya surat peringatan SP kedua dari Bank BJB terkait utang. Mereka menilai, semua itu benar-benar di luar bayangan sejak awal mengikuti program. Pada Desember tahun 2022 lalu, salah satu rekannya yang domisil di Cimahi dalam kelompok Gelombang 1 didatangi oleh orang Bank BJB. Kedatangan orang bank itu, kata dia, hanya sebatas konfirmasi bukan untuk menagih utang KUR. Sebelumnya memang sempat dilaksanakan rapat lanjutan bersama seluruh pihak pada akhir November tahun 2022. Bahkan CV Minaku Indonesia selaku off-taker menjanjikan akan membayar utang ke BJB dalam 7 hari ke depan. Namun yang mereka dapat bukan itu. Peserta Petani Milenial malah mendapatkan surat cinta dari Bank BJB. Dikatakan Rizky, hal itu merupakan suatu bentuk penghinaan. Sebab dia bersama rekan yang lainnya merasa selama kurang lebih 1 tahun ini sudah berlelah-lelah membantu salah satu program Pemprov Jabar. Hingga akhir Januari tahun 2023, salah satu PIC CV Minaku Indonesia berjanji akan melunasi utang mereka ke Bank BJB. CV Mi menjanjikan pembayaran di tanggal 30 Januari tahun 2023. Namun sampai dengan tanggal 1 Februari tahun 2023, CV Mi belum melakukan pembayaran. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uruzanul Ulum angkat bicara soal polemik program Petani Milenial khususnya Gelombang 1 yang tengah dikejar-kejar utang bank. Mengatakan, para peserta Petani Milenial sudah diberikan pelatihan sejak awal. Kemudian diberikan kemudahan dalam mau bersama para pengusaha dan pembeli dan terakhir ada kemudahan dalam mendapatkan kredit. Disinggung soal off-taker yang bermasalah, mengatakan, dalam program tersebut sebelumnya ada MOU. Apabila ada permasalahan, pihak provinsi siap membantu untuk mempertemukan hingga penyelesaian. Meminta para peserta petani milenial yang ditimpa permasalahan berkomunikasi dengan pemerintah. Dengan kemampuan dan kewenangan, pihaknya siap membuat inovasi sehingga tidak merugikan satu sama lain. Dikatakan lagi, pihaknya mengajak para peserta petani milenial berbicara dan berkonsultasi lagi dengan pemerintah.